Setelah kita belajar bagaimana membaca parameter atau membaca URL param di React Router DOM, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang kelima, di mana di sini kita akan mempelajari tentang nested route. Nah, sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat di bagian diagramnya, nanti kita akan coba implementasikan nested route-nya ini dengan skenario di mana di bagian page detailnya ini dia akan memiliki dua buah subpage. Yang pertama adalah post, sama yang kedua adalah produk, di mana nanti page-nya ini akan jadi seperti ini, ID lalu slash post, lalu di sini ada slash params ID slash products. Nah, skenario-nya seperti itu. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini cara membuat sebuah nested route seperti apa? Sebenarnya di bagian dokumentasinya sudah dijelaskan. Di sini teman-teman tinggal ikutin. Sekarang kita akan coba siapkan dulu komponen apa aja yang mau kita buat. Di sini untuk bagian nested route-nya kita akan buat sebuah komponen baru, folder baru namanya components. Lalu di sini sesuai dengan kebutuhan kita mau membuat sebuah post.js. Di sini kita akan buat komponen baru menggunakan functional komponen post sama dengan pakai arrow function. Kita akan return sebuah tag h2 namanya adalah post komponen. Lalu di sini jangan lupa kita export default post. Oke. Kita akan copy ini, lalu kita akan buat sebuah komponen baru namanya product komponen. Product.js, lalu kita masukkan di sini. Untuk name-nya kita ganti jadi product. Oke, untuk dua komponennya udah kita siapkan karena sesuai dengan skenario kita. Jadi kalau misalkan slash id slash post, dia akan merender komponen post. Kalau slash id slash product, dia akan merender komponen product di bagian halaman detailnya ini. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama kita perlu ngerubah konfigurasi route yang kita punya. Yang tadinya kita menggunakan single closing tag, sekarang karena nanti route detailnya itu punya anak, kita akan masukkan anak-anaknya itu ke dalam atau sebagai children dari route yang detail tadi. Di sini teman-teman bisa lihat. Lalu teman-teman definisikan anaknya apa aja atau subpage-nya itu apa aja. Langsung aja kita akan coba akan coba masuk ke bagian demonya. Di sini berarti kita butuh nge-import komponen yang baru kita buat tadi. Import post from komponen slash komponen slash post. Oke, kita duplikasi, kita ganti di sini jadi produk. Komponennya sudah kita buat, lalu di bagian route-nya ini kita akan ganti. Jadi nggak kita langsung tutup. Nah, di sini kita definisiin ulang route detail ini memiliki children apa aja. Di sini kita pakai route, kita langsung tutup. Path-nya teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini path-nya adalah post. Lalu di sini misalkan path-nya adalah produk. Nah, bedanya ketika teman-teman mendefinisikan path antara dia children dengan parent. Kalau parent ini ada slash-nya, kalau children di sini teman-teman nggak perlu pakai slash.
nanti dia dengan otomatis akan menginclude-kan pet parent-nya gitu. Terus di sini elemen apa yang mau kita render? Elemen misalkan post. Lalu di sini kita copy elemen yang kedua yang mau kita render di bagian pet produknya itu adalah komponen produk. Oke, nantinya pet kita akan menjadi seperti ini. Misalkan berarti di sini gimana? Sini petnya akan jadi seperti ini /id misalkan _2 id /products. Di sini jadinya berarti /1 misalkan /product. Nah, nanti root kita akan jadi seperti ini. Gitu. Saya akan pindahkan ke atas. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan konfigurasi di bagian route-nya ini. Mungkin ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Lalu yang kedua kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Oke, path-nya atau route-nya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen outlet ini dari React Router DOM untuk ngerender children apa aja yang ada di komponen tersebut. Di sini misalkan di komponen invoice dia memiliki 2 children, ada invoice sama send. Lalu untuk ngerender 2 anaknya ini atau 2 children-nya ini kita menggunakan komponen outlet. Sehingga kalau nanti route-nya itu path-nya itu match dengan URL-nya, maka dia akan ngerender komponen sesuai dengan elemen yang direndernya di sini. Gitu. Di bagian outletnya ini. Nah, kita akan langsung coba demokan. Kita sudah mengkonfigurasi bagian route-nya ini. Kita akan masuk ke bagian detail karena detail ini yang punya anak. Di sini kita bisa menggunakan komponen outlet. Lalu misalnya kita akan taruh di bagian bawah sini. Kita kasih garis baru misalkan pakai HR. Lalu kita kasih di sini outlet. Oke, untuk merender children apa aja yang dimiliki oleh si si komponen detail ini. Jadi si outlet ini digunakan untuk merender children-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian halaman detailnya. Nah, di sini kita sudah lihat page detail, di sini ada garis tapi children-nya belum kelihatan. Kenapa? Karena di sini path-nya belum match dengan yang kita definisikan. Di sini baru /1 doang. Kalau kita lihat di bagian app-nya di sini harus ada /product. Jadi kita bisa tambahkan /products, maka dia akan ngerender komponen produk. Kalau misalkan kita ganti /post, nah kita akan lihat di sini tulisan post komponen. Nah, siapa yang bertugas ngerender komponen ini? Yang bertugas ngerender komponen ini adalah si bagian outlet tadi. Nah, ini yang bertugas ngerender komponennya. Kalau misalkan si outlet-nya kita komen, walaupun di sini path-nya match dengan yang kita definisikan di bagian app-nya, di bagian sini /id/post, kita tetap tidak bisa melihat tulisan atau ngerender komponennya di sini. Karena yang bertugas untuk ngerender komponennya adalah si outlet tadi. Gitu. Kita tidak lihat. Kalau kita aktifin lagi di bagian path-nya. Nah, sekarang kita lihat tulisan di sini post komponen. Oke, sekarang kita coba recap dulu untuk membuat sebuah nested route. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita konfigurasi di bagian app-nya ini seperti ini. Jadi kita masukkan root baru, jadi nested root di bagian root parent-nya itu seperti kita ngedefinisiin root baru.
Jadi parentnya ini punya anak, root lagi. Petnya ini teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan, tapi catatannya adalah teman-teman jangan menggunakan slash. Karena dia adalah sebagai children. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pakai slash, dia akan dianggap atau di-treat sebagai parentnya. Lalu elemen apa yang mau teman-teman render. Nah, sesimpel ini untuk ngedefinisiin nested root. Lalu di bagian elemen yang memang dia punya children untuk ngerender komponennya, teman-teman bisa menggunakan komponen outlet dari si React Router DOM-nya. Sehingga nanti kalau misalkan path-nya itu udah match dengan root yang kita definisikan, maka secara otomatis komponennya itu akan di-render sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Nah, sesimpel itu untuk membuat sebuah nested root. Sekarang kita akan coba buat sebuah navigasi di bagian bawahnya untuk berpindah dari satu nested root ke nested root lainnya. Di sini di bagian detailnya kita akan buat sebuah nav baru. Di sini kita akan pakai link dari React Router DOM-nya, terus di sini misalkan ada post. Ingat to-nya teman-teman arahkan ke post. Ingat karena kita mau mengarahkan dia ke children komponen, di sini teman-teman juga jangan menggunakan slash gitu. Nanti kalau kita nggak menggunakan slash, dia dianggap sebagai relative navigation. Nanti parent-nya akan dibawa, nanti akan ditambahkan dengan path yang baru ini. Yang kedua berarti di sini ada yang namanya products. Ini produk. Gitu. Jadi ingat karena dia yang kita tuju adalah sebuah nested root, di sini kita nggak perlu menambahkan slash. Karena kalau kita menambahkan slash, nanti URL-nya akan di-refresh. Tapi kalau seperti ini nanti akan ditambahkan ke current URL atau URL yang sekarang. Sekarang kita coba dulu. Sini sudah ada post sama produk. Nah, kalau kita lihat, kita di sini ganti-ganti antara kalau ke post, yang kita lihat di sini post komponen, dan di sini kita lihat URL-nya adalah /1/post. Lalu kalau kita ke produk, di sini kita lihat /1/produk dan komponen yang dilihat adalah komponen products. Kalau misalkan kita tambahkan slash seperti ini, kita refresh, nanti dia akan di-treat sebagai sebuah parent komponen. Jadi URL-nya akan di-replace. Makanya kalau yang kita tuju adalah children komponen, kita nggak perlu nambahkan slash seperti tadi. Jadi cukup seperti ini aja. Sekarang kalau kita balik lagi ke home, misalkan salah satu kita klik, misalkan ini yang terakhir. Sini kita belum ngelihat children komponennya, kita klik post, kita ngelihat tulisan post komponen. Kalau kita klik produk, kita lihat tulisan produk komponen. Nah, sesimpel itu untuk membuat sebuah nested route di React Router DOM versi ke-6.